Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayozi Iksan, NIM 45200016. Di sini saya akan menjelaskan hasil pemahaman saya dari ujian akhir semester Filsafat Timur, yaitu tentang filsafat Mencius dan Zunzi. Saya akan membahas tentang biografi Mencius, pemikiran Mencius, biografi Zunzi, pemikiran Zunzi. Yang pertama, biografi Mencius. Mencius memiliki nama yaitu Ke. Ia dilahirkan di daerah Zo pada tahun 372 sebelum Masehi. Nenek moyang Mencius merupakan kaum bangsawan dari negara Lu. Sewaktu Mencius dilahirkan, keluarganya telah kehilangan status kebangsawan dan menjadi rakyat biasa. Mencius berasal dari keluarga yang miskin. Ketika ia berumur 3 tahun, ayahnya meninggal dunia dan dirawat oleh ibunya. Kemudian pemikiran Mencius. Yang pertama, pemikiran politik Mencius. Pemikiran politik Mencius bercorak idealis dan optimis. Mencius percaya bahwa seorang raja harus mendahulukan moral daripada kekuatan. Mencius juga mengatakan bahwa komponen terpenting dari negara adalah rakyat dan bukannya penguasa. Jadi penguasa ini memiliki kewajiban untuk membangun kesejahteraan rakyat. Mencius juga meyakini bahwa kekuasaan seorang raja berasal dari kehendak Tuhan. Jika seorang penguasa mengabaikan mandat dari Tuhan, maka ia sudah sepatutnya untuk ditumbangkan. Kemudian Mencius mengatakan bahwa rakyat juga punya hak untuk memberontak terhadap penguasa yang tidak adil. Dan ide ini banyak diterima luas di Tiongkok. Selanjutnya pemikiran Mencius tentang manusia. Menurut Mencius, sifat asli manusia sejak lahir adalah baik. Konfusius mengatakan bahwa lingkungan yang memberikan pengaruh mendalam bagi sifat manusia. Mencius cenderung mengatakan bahwa sifat asli manusia itu adalah baik. Kemudian Mencius mengatakan agar pemerintah memimpin dengan kemurahan hati, atau juga disebut dengan Renzeng. Renzeng ini berasal dari hati manusia, berasal dari hati yang dimiliki oleh setiap manusia. Jika pemerintahan berlaku demikian, maksudnya berbuat baik kepada rakyat, maka rakyat akan berhutang budi kepada pemerintah. Dengan demikian pemerintah akan menjadi kuat. Mencius mengatakan bahwa kebaikan merupakan sifat asli yang ada pada diri manusia. Dalam sifat dasar manusia terdapat unsur-unsur baik. Tapi Mencius juga mengakui bahwa terdapat juga unsur-unsur lain yang dapat dikatakan baik atau buruk. Tetapi jika tidak dikontrol dan dididik dengan baik, maka akan menimbulkan sifat jahat. Karena hal ini disebut juga dengan naluri seperti hewan yang ada dalam diri manusia. Kemudian Mencius mengatakan ada beberapa hal yang menjadi sifat baik manusia, yaitu perasaan simpati, rasa kemanusiaan, perasaan malu dan segan, kemudian perasaan rendah hati, dan kebersamaan. Setiap manusia ini memiliki sifat dasar ini. Jika dikembangkan maka akan menjadi kebaikan. Mencius mengatakan bahwa sifat asli manusia adalah baik, bahwa semua manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi orang baik. Dan jika potensi ini dikembangkan, maka akan tumbuh seperti sebuah tunas
yang berkembang menjadi pohon rimbun dan berguna. Selanjutnya, biografi Zunzi. Zunzi memiliki nama lahir yaitu Qin. Ia dilahirkan pada tahun 313 sampai 238 sebelum Masehi di daerah Zhou pada zaman negara berperang. Itu pada tahun 420 sampai 221 sebelum Masehi. Selanjutnya, pemikiran Zunzi. Pemikiran Zunzi yang pertama yaitu pemikiran politiknya. Pemikiran politik Zunzi ini berdasarkan pemahamannya terhadap sifat asli manusia dan menitik beratkan bagaimana mengenal dan melayani manusia. Zunzi ini menyerap pemikiran lain dalam konsep pemikirannya, namun tetap mengutamakan pemikirannya dari ajaran Konghucu. Jadi Zunzi ini disebut sebagai pemikiran asing Konfusiusme. Zunzi ini mengkritik pemikiran yang dianjurkan oleh Mencius tentang sifat asli manusia adalah baik. Zunzi berbeda pendapat dengan Mencius, di mana Zunzi ini menyatakan bahwa sifat asli manusia pada awalnya adalah buruk. Kemudian pemikiran yang kedua adalah sifat asli manusia adalah buruk. Zunzi dikenal dengan teorinya yang menyatakan sifat asli manusia adalah buruk. Menurut Zunzi, kodrat manusia adalah buruk karena manusia dilahirkan dengan memiliki keinginan atau hasrat yang menuntut untuk selalu dipuaskan. Manusia ini lahir dengan kesukaan akan keuntungan. Kecenderungan itu mereka ikuti. Jika mereka ikuti, maka mereka akan gemar bertengkar, rakus, dan sama sekali tidak mengenal basa-basi dan tidak memperhatikan orang lain. Jadi menurut Zunzi, manusia dilahirkan dengan membawa kesenangan melalui mata dan telinga serta penuh dengan sifat iri hati serta benci terhadap orang lain. Naluri yang seperti itu, jika manusia itu ikuti, akan menimbulkan sifat suka bertengkar, ketamakan dan keserakahan, dan menyebabkan umat manusia kembali mengalami masa yang penuh kekerasan. Kemudian Zunzi mengatakan bahwa meskipun manusia dilahirkan dengan kodrat yang buruk, ada juga hal lain yang tidak menghalanginya untuk bisa menjadi orang yang bijaksana karena adanya sumber-sumber kebaikan yang berasal dari diri manusia itu sendiri. Dengan adanya sumber kebaikan ini, manusia dapat merubah sifat buruknya sehingga manusia yang memiliki sifat buruk bisa menjadi manusia yang bijaksana. Pendapat Zunzi ini menunjukkan bahwa seorang manusia itu memiliki kodrat buruk atau potensi buruk juga dapat menjadi manusia sempurna sesuai dengan pendapat filsafat Cina. Sekian yang dapat saya pahami, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.